Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Advokat Hermansyah. Semoga sahabat YouTube selalu dalam keadaan sehat dan diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas pekerjaannya. Kali ini kita akan membahas hukum acara pidana tentang perbedaan penyelidikan dan penyidikan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ketika bicara kita tentang hukum acara pidana, maka panutan kita, dasar kita adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, kita sering mendengar apa itu penyelidikan dan penyidikan, dan apa perbedaannya penyelidikan dan penyidikan itu menurut undang-undang. Nah, sebelum kita membahas tentang beda penyelidikan dan penyidikan, kita harus lebih dulu membahas apa itu penyelidikan menurut undang-undang dan apa itu penyidikan menurut undang-undang. Undang-undang di sini tadi seperti yang saya sampaikan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Nah, di dalam KUHAP sendiri, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana guna menentukan apakah dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut aturan Undang-Undang KUHAP. Kemudian penyidikan, yang dimaksud dalam penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Nah, jadi awal daripada tindakan daripada kepolisian adalah penyelidikan. Ya, itu awal mula, kemudian penyidikan. Nah, kalau penyelidikan itu dilakukan oleh penyelidik. Penyelidik dalam hal ini adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diberi oleh wewenang undang-undang atau KUHAP untuk melakukan penyelidikan. Jadi seluruh anggota Polri, apalagi yang bertugas di reserse kriminal atau reserse narkoba atau apapun, itu adalah penyelidik. Nah, kemudian di atasnya satu tingkatan ada lagi yang namanya penyidik. Nah, penyidik sendiri adalah pejabat kepolisian Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang KUHAP untuk melakukan penyelidikan. Nah, kemudian ada lagi yang namanya penyidik pembantu. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyelidikan. Nah, di sini ada perbedaan ya. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada yang namanya penyelidik, kemudian ada penyidik, dan ada penyidik pembantu. Nah, penyelidik tadi seperti yang tadi adalah seluruh anggota kepolisian termasuk yang namanya penyelidik. Ya, apalagi yang bertugas di reserse kriminal, kemudian yang bertugas di reserse narkoba, itu adalah garda terdepan kepolisian terkait dengan tindak pidana. Nah, kalau penyelidik itu berbeda tugas dan fungsinya dengan penyidik, wewenangnya juga berbeda. Nah, kalau penyidik sendiri tadi adalah bisa pegawai kepolisian dan bisa juga pegawai negeri sipil yang memang diangkat oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan, biasanya namanya PPNS ya. Kalau misalnya dia bertugas di Dinas Tenaga Kerja, ada PPNS yang melakukan penyidikan apabila ada tindak pidana ketenagakerjaan. Itu yang biasanya ya. Kemudian kalau penyidik pembantu adalah ini biasa yang bertugas di reserse dan di garda terdepan
dia membantu dalam hal tindakan penyidik. Dia mendapat perintah dari penyidik untuk melakukan penyidikan. Penyidik pembantu ini harus melaporkan hasil pekerjaannya kepada penyidik. Nah, kalau penyidik sendiri itu biasanya harus ada tingkatan, biasanya berpangkat ibda, ya, dan kemudian juga harus strata 1. Itu merupakan kepangkatan untuk penyidik. Kalau penyidik pembantu biasa juga dia ditetapkan dengan skep, ya, penyidik, dan ada surat pengangkatan dari Polda setempat untuk dia melakukan penyidik pembantu. Jadi penyidik pembantu ini sebenarnya bertugas membantu penyidik dalam melakukan upaya untuk mempertegas tindak pidana, apakah tindak pidana yang ditanganinya dapat dilakukan untuk ke proses penyidikan. Perbedaan penyelidik dan penyidik, satu, dari tujuan. Kalau penyelidik itu mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Jadi tahap awal apabila ada laporan kepolisian maka dilakukanlah penyelidikan, namanya lidik biasanya. Nah, ini akan dikerjakan oleh biasanya penyidik pembantu untuk mengumpulkan barang bukti, kemudian mengambil keterangan saksi-saksi dan merangkumkan semuanya, kemudian dilaporkan kepada penyidik apakah nantinya perkara tersebut bisa naik ke penyidikan. Nah, tahapan-tahapannya tetap, ya, dia harus ada gelar perkara. Jadi nanti dilakukan oleh penyelidik, kemudian mengumpulkan semua alat bukti, mereka gelar apakah memang bisa dinaikkan ke tingkat penyidikan atau sidik. Itu yang ke tahap yang sudah pro justisia secara tahapan penyidikan. Kemudian kalau penyidik itu mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Nah, kalau udah pada penyidikan ini prosesnya sudah pro justisia seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi harus ada alat-alat bukti. Nah, seperti mana alat bukti yang pernah kita sampaikan terkait dengan alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, kemudian ada bukti surat, kemudian ada bukti petunjuk, dan ada keterangan terdakwa. Nah, ini sekarang ini tidak boleh lagi terkait dengan bukti ini. Bukti permulaan tidak lagi dipakai. Jadi yang dipakai minimal 2 alat bukti yang sah. Tidak lagi bukti permulaan, ya, karena ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan alat bukti minimal 2 alat bukti yang sah. Jadi satu laporan kepolisian, laporan atau pengaduan didukung dengan minimal 2 alat bukti. Bisa ditetapkan itu sebagai naik ke sidik. Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang, 1, menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana. 2, mencari keterangan dan barang bukti. 3, menyuruh berhenti seseorang yang mencurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal. 4, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Itu merupakan wewenang daripada penyelidik. Nah, wewenang daripada penyidik tersendiri adalah menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana. Ya, sama. 2, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian. Dia harus ada tindakan, ya. Apa yang diambilnya? Contoh kalau misalnya ada pencurian di rumah, maka dia melakukan olah TKP namanya, olah tempat kejadian perkara, itu dilakukan. 3, menyuruh berhenti seseorang yang diduga tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri seseorang atau yang diduga tersangka tersebut. 4, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Nah, ini yang paling penting. Ini adalah wewenang daripada penyidik, ya. Jadi tidak semua anggota kepolisian itu dapat melakukan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan secara undang-undang. Itu hanya wewenang daripada penyidik. Namun wewenang itu bisa didelegasikan kepada penyidik pembantu karena adanya surat perintah
untuk mengerjakan penangkapan, penahanan, dan yang lainnya dari penyidik. Karena itu merupakan wewenang daripada penyidik. Melakukan pemeriksaan dan penyertaan surat-surat itu juga wewenang daripada penyidik. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang, kemudian memanggil orang untuk didengar diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Kemudian mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. 9. Melakukan penghentian penyidikan. 10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab. Jadi kaitan antara penyelidik dan penyidik adalah tidak bisa terpisahkan. Karena begitu adanya laporan terkait dengan diduga tindak pidana, maka yang dilakukan adalah tindakan penyelidikan dahulu. Setelah barang-barang bukti ada, kemudian setelah alat bukti mencukupi minimal 2 alat bukti, laporan dan 2 alat bukti, maka itu akan dilakukan penetapan untuk dia jadi naik kepada penyidikan. Jadi setelah kita memahami apa itu penyelidik dan apa itu penyidik, demikian semoga bermanfaat. Yang belum like dan subscribe, silahkan like dan subscribe karena itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.